Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, kembali saya buat video rekomendasi saham ya untuk watchlist trading di tanggal 26 September 2024. Nah, teman-teman, kembali saya disclaimer kalau saya tidak mengajak teman-teman beli dan jual. Jadi ya saya harap teman-teman melakukan analisa ulang ya, dan ya biasanya saham yang saya rekomendasikan itu adalah hasil analisa saya gitu ya. Dan teman-teman harus paham bahwa keputusan buy and sell ada di tangan teman-teman masing-masing. Dan langsung aja masuk ke list sahamnya di tanggal 26 September. Saya ada Laba, Empo, Pani, dan juga Tins. Ya, Laba sama Empo ini dua saham yang punya volatilitas tinggi. Pani all time high, Tins ini kayaknya akan long nih mainnya, sama dua saham untuk swing yang mungkin menarik ya, karena terlihat volumenya baru terlihat muncul gitu ya, break volume gitu ya. Ya, langsung aja pembahasannya. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya sedikit ya review watchlist saham saya yang kemarin ini teman-teman ya. Di sini saya kemarin info ada IOTF, Parts, Harum sama Indi. Dan entah kenapa nih lagi kurang oke ternyata analisa saya teman-teman, dari 4 saham ini nggak ada yang perform. Ya mungkin kalau teman-teman yang pantau kemarin yang indeks saham Pak PP yang main ternyata hanya PTRO ya. Kemarin saya info area yang biasanya sulit di break adalah area 14.000 dan hari ini break, tapi dia membuat jarum ya biasanya. Ya kita lihat aja besok apakah dia akan lanjut naik apa enggak. Tapi berdasarkan data transaksi ini sebenarnya yang bikin naik sepertinya banyak scalper ya, banyak yang tektok gitu ya di saham PTRO gitu. Jadi untuk hari ini untuk besok untuk besok saya punya saham Laba ya. Ya saham Laba ini adalah saham yang waktu itu sempat saya rekom ya. Dia itu setelah lepas dari FCA, dia tuh saham ini ARA dua kali ya, sempat ARA dan akhirnya merah. Dan hari ini teman-teman mulai ada perlawanan, dia rebound dari dia punya downtrend mulai dari tanggal 12 September. Ya rebound hari ini dengan data transaksi yang menurut saya termasuk oke. Sahamnya naik 13%. Dan ya sebenarnya secara volume sih dia nggak terlalu besar ya hari ini transaksi yang terjadi. Broker PD sama CC yang melakukan akumulasi. Jadi pola pergerakan saham Laba ini besok ya sama seperti biasa menurut saya. Kalau seandainya dia open nggak kenceng naik, nggak confirm naik 2-3%, saya biasanya nggak entry ya teman-teman, seperti itu. Yang kedua saya punya saham MPOW. MPOW ini kenapa menurut saya menarik. Jadi sebenarnya teman-teman data transaksi saham MPW ini bukan tipe saham yang liquid dan rame ya teman-teman, tapi hari ini dia tanggal 25 itu volume transaksi yang terjadi ini cukup besar, dan broker yang melakukan akumulasi adalah broker XA. Dia punya average 86, sellernya mostly rata-rata asumsi saya ini adalah retail. Jadi dari banyak pihak ke satu pihak ya, ke broker XA. Atau buyer duanya DR hanya beli 89 juta. Jadi ini terkonfirmasi menurut saya jelas akumulasi. Value transaksi yang terjadi di hari ini walaupun tidak besar ya, tapi 1,3 miliar kalau dibanding volume sebelumnya yang hanya 400-an juta. Ya, jadi saham Empo ini mungkin ya ada kepentingan. Kalau secara chart juga dia ngikutin ya, dia nggak langsung ekstrim ya. Jadi ya mungkin ini asumsi saya besok dia akan break gitu ya, besok dia akan break. Nah lanjut teman-teman, sebenarnya ini saya info Pani sama Tins, tapi saya masih buka MBMA ya. MBMA ini sekedar info aja ini bahwa volumenya ini menarik ya, volumenya ini mulai keluar ya, kita pantau aja nih MBMA ya. Dan yang saya tadi info saham yang menarik adalah saham Pani. Kenapa saham Pani ini menarik? Sebenarnya ini saham sudah all time high ya. Dan hari ini teman-teman secara cukup mengejutkan menurut saya, ini ada broker MG dan foreign AKBK ya. Dan foreign AKBK
yang berani masuk di harga pucuk nih. Dia masuk di harga pucuk. Sebenarnya kalau udah saham naik tinggi gini mungkin nggak banyak dari teman-teman yang masih berani untuk entry ya. Tapi kalau saya pribadi, saya akan coba lihat dulu ketika dia market open ya. Jadi kalau dia market opennya kencang gitu ya, biasanya saya ikutan gitu. Karena ini kan saham sebenarnya enak ya. Bid over kanan kirinya juga menarik gitu. Dan ya terlihat kalau dari terakhirnya ini teman-teman, ini di bidnya ini secara frekuensinya kecil-kecil, jadi ya mungkin asumsi saya memang harganya ada dijagain gitu ya, dijagain harganya, nggak dibiarin turun. Yang menurut saya menarik saham PANI ya, untuk dipantau. Yang kedua, yang keempat adalah saham TINS. Saham TINS ini juga menurut saya menarik, data transaksinya oke, tapi ini juga sama agak beda ya sama untuk yang scalping. Ini baru break ya menurut saya. Ya ini masih akan mainnya agak panjang nih mungkin menurut saya. Ya kalau saya pribadi, teman-teman coba tadi masuk di saham TINS tapi saya langsung hilang barang ya, saya jual ya, karena di menjelang closing sesi 2 tuh saya ngerasa loh kok ini foreign banyak keluar ya. Ya tapi di saham TINS sendiri menurut saya pengaruhnya kurang begitu terasa gitu ya. Tapi ya kita lihat aja nanti besok pergerakannya seperti apa. Secara posisi chart ini break ya, breakout. Dia punya 3 kali percobaan break untuk jebol harga di atas 1100-an ya, area 1100 ya, dan hari ini ditutup close-nya 1130 dengan volume yang besar, data transaksi oke ya, seperti itu. Jadi menurut saya besok ada 4 saham, laba, empo, PANI dan juga TINS. Mungkin ada saham yang lain lagi yang mungkin menurut saya menarik, ada 2 yaitu Inco dan juga MDKA ya, saham copper dan gold ya. Inco volumenya break, volumenya kencang banget. Ini kalau polanya seperti ini nih, volumenya kencang, ini kenapa harganya naiknya terbatas ya, termasuk gede ya untuk saham super liquid. Ini naik 4,75 karena ada tekanan dari seller. Kalau kita lihat data transaksinya YPXCXL ini mungkin holder ya saham holder saham lamanya si Inco, sellernya pada keluar gitu ya. Dan ini kalau ngelihat chart kan ini sebenarnya ya, kalau kita lihat ini mungkin area console boxnya dia ya. Kita lihat aja pola pergerakannya, apakah dia akan break lanjut naik apa enggak gitu ya. Kayak saham-saham batu bara kan kemarin hanya rame 2 hari terakhir ya, mungkin sekitar Senin Selasa ya, hari ini udah mulai agak nggak terlalu kencang lagi ya, mungkin ada cooling down dulu, mungkin saya juga nggak tahu. Inco menurut saya menarik. Yang satu lagi yang menarik juga MDKA tadi ya. Nah MDKA juga mirip-mirip, dia punya volume break ya teman-teman, tapi resist dia di sini udah berapa kali percobaan nih, 1, 2, 3 belum berhasil jebol. Kita lihat aja besok pergerakannya akan seperti apa. Saya sendiri di penghujung akhir bulan ini nggak terlalu agresif trading ya teman-teman. Saya nggak ngelihat ada banyak saham yang menarik. Brand kemarin ya paling yang volatilitas dan momentumnya emang lagi rame. Saham IPO yang biasanya rame menurut saya ya belum ada lagi di bulan ini, dan GWAA ada postpone ya, ada ditunda. Saya juga nggak tahu kenapa. Ya paling itu menurut saya laba, empo, PANI, TINS, MDKA sama Inco juga masih oke. Itu ya teman-teman dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih ya buat teman-teman sudah menonton. Salam cuan. Thank you.